Nah, di antara keimanan kita kepada kematian adalah beriman dengan adanya azab kubur. Banyak penyebab seseorang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Pertama, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nifaq. Orang-orang yang memiliki sifat nifaq, kemunafikan. Yang keempat, orang-orang yang merubah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan, boleh jadi mengharamkan yang Allah halalkan, atau membuat-buat yang tidak dibuat Nabi, dan begitu seterusnya. Intinya merubah syariat. Kemudian juga yang menyebabkan azab kubur adalah seseorang suka ghibah, menggunjing. Dalam riwayat bahwa orang yang disiksa, yang diletakkan pelepah kurma oleh Rasul di atas kuburannya itu dosanya karena ghibah. Dari sini kita tahu bahwa ghibah itu adalah penyebab datangnya azab kubur. Kemudian yang selanjutnya al-kadzib, berbohong atau berdusta. Kemudian juga salah satu penyebab azab kubur riba. A'udzubillah. Ya. Jadi riba itu salah satu mengundang azab kubur. Kemudian yang selanjutnya zina. Orang-orang yang berzina, laki-laki yang berzina dan wanita yang berzina. Kemudian juga di antara yang menyebabkan azab kubur, orang-orang yang mereka pandai menyeru kebaikan tapi tidak pernah melaksanakan. Salat, dia sendiri tak salat. Puasalah, dia sendiri tak puasa. Kapan kau haji? Kau kaya pun tak haji. Jadi ada orang-orang itu yang pandai ngomong tapi tidak pandai melakukan. Ngajak orang baik tapi dia tidak baik. Kemudian selanjutnya, dengan sengaja buka puasa di bulan Ramadan di siang hari. Dia sebenarnya sahur. Kemudian dia puasa paginya, siang-siang dia ambil nasi, dia makan. Bukan karena sakit, bukan karena safar, enggak, memang pengen makan aja. Sengaja membatalkan. Kemudian juga al-ghulul, mencuri dan dari harta rampasan perang, atau mungkin bahasa sekarang korupsi. Ya, korupsi di pemerintahan itu namanya al-ghulul namanya. Ghulul itu bukan hak dia diambil, tapi dia ambil, itulah disebut korupsi. Kemudian juga yang selanjutnya adalah seorang laki-laki yang isbal. Seorang laki-laki yang isbal, di mana pakaiannya melebihi mata kaki. Karena manusia itu kan akan bermarhalah menjadi 4 alam. Pertama di alam rahim, kemudian setelah lahir masuk ke alam dunia, kemudian setelah meninggal masuk ke alam barzakh, kemudian setelah kiamat baru masuk pada alam akhirat, alam yang mengekalkan setiap kita. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, Nabi bersabda. Jadi kata beliau, Nabi SAW pernah melewati 2 buah kuburan. Beliau lantas bersabda, 2 orang penghuni kubur ini sedang disiksa. Maksudnya disiksa kubur. Keduanya disiksa lantaran perkara yang mereka sangka bukan dosa besar, padahal dosa besar. Salah seorang di antara keduanya tidak bertabir ketika kencing, atau tidak menjaga air kencingnya. Sedangkan yang satunya lagi adalah orang yang suka mengadu domba. Dalam riwayat berghibah. Lantas Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu beliau menancapkan di masing-masing kubur tersebut 1 belahan. Para sahabat pun heran dan bertanya, wahai Rasul, kenapa Anda melakukan hal itu? Maka Rasul mengatakan, semoga ini bisa meringankan siksa yang menimpa keduanya selama kedua belah pelepah itu belum kering alias basah. Di mana salah satu orang yang terkena azab kubur itu, mereka tidak memelihara saat kencing, dengan tidak menabiri dirinya dari orang lain sehingga dikhawatirkan tertampak aurat. Atau dalam riwayat, dia tidak cebok, artinya habis kencing ya sudah,
Mungkin bagi wanita agak risih ya, tapi bagi laki-laki yang mereka tidak paham hukumnya, biasa saja mereka kencing sudah, nggak pernah ada cebok gitu ya. Padahal ini dosa besar yang disangka dosa kecil. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahas kitab Umdatul Ahkam dan kita masuk pada hadis ke-18. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bawli wa ammal akhar fakana yamshi bin namimati fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidatan faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybisa. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan Nabi bersabda. Jadi kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua buah kuburan. Beliau lantas bersabda, dua orang penghuni kubur ini sedang disiksa. Maksudnya disiksa kubur. Keduanya disiksa lantaran perkara yang mereka sangka bukan dosa besar, padahal dosa besar. Salah seorang di antara keduanya tidak bertabir ketika kencing atau tidak menjaga air kencingnya. Sedangkan yang satunya lagi adalah orang yang suka mengadu domba. Dalam riwayat berghibah. Lantas Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi dua bagian. Lalu beliau menancapkan di masing-masing kubur tersebut satu belahan. Para sahabat pun heran dan bertanya, wahai Rasul, kenapa anda melakukan hal itu? Maka Rasul mengatakan, semoga ini bisa meringankan siksa yang menimpa keduanya selama kedua belah pelepah itu belum kering alias basah. Hadis ini dicantumkan oleh pengarang, dimasukkan dalam bab adab dalam istinja ataupun buang hajat dari kalimat fakana la yastatiru minal bauli, di mana salah satu orang yang terkena azab kubur itu mereka tidak memelihara saat kencing dengan tidak menabiri dirinya dari orang lain sehingga dikhawatirkan tertampak aurat. Atau dalam riwayat dia tidak cebok, artinya habis kencing ya sudah. Mungkin bagi wanita agak risih ya, tapi bagi laki-laki yang mereka tidak paham hukumnya, biasa saja mereka kencing sudah, nggak pernah ada cebok gitu ya. Padahal ini dosa besar yang disangka dosa kecil. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita kembangkan hadis ini. Hadis ini berbicara kepada kita tentang alam kubur. Hadis ini bicara tentang alam kubur, di mana salah satu keimanan yang wajib kita imani adalah kehidupan setelah kematian alias alam barzah dan hari akhir. Karena manusia itu kan akan bermarhalah menjadi 4 alam. Pertama di alam rahim, kemudian setelah lahir masuk ke alam dunia, kemudian setelah meninggal masuk ke alam barzah, kemudian setelah kiamat baru masuk pada alam akhirat, alam yang mengekalkan setiap kita. Maka kita wajib beriman dengan kematian dan apa-apa yang terjadi setelah kematian. Ada pertanggungjawaban pada setiap kita setelah kematian kita. Seperti dalam hadis ini, maka orang yang berakal sudah sepantasnya mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk kematian. Karena semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keimanan kita kepada kematian adalah beriman
dengan adanya azab kubur. Apakah kemudian azab kubur itu disebabkan dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis ini saja? Tidak. Banyak penyebab seseorang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya. Pertama, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini digambarkan di dalam surah Ghafir ayat 46. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Fir'aun dan orang-orang yang kufur dengan Nabi Musa dan ikut Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ghafir 46, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Kepada mereka akan ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan ini bagian azab kubur. Jadi azab kubur itu salah satunya dengan ditampakkan neraka siang dan malam, bahwa engkau akan masuk di situ, engkau akan masuk di sini. Dan itu yang terjadi dengan Fir'aun dan kaumnya. Makanya Allah mengatakan kepada mereka ditampakkan neraka pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat maka akan dikatakan kepada mereka, masuklah wahai Fir'aun dan kaummu ke dalam azab yang sangat keras. Yang kedua, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haid li Bani Najjar ala baglatin lahu wa nahnu ma'ahu id ja'at bihi fakadat tulqihi fa idza akburun sittatun aw khamsatun aw arba'atun faqala man ya'rifu ashab hadhihi al-aqburi faqala rajulun ana qala famata mata haula qala matu fil ishraq qala inna hadhihi al-ummah tubtala fi kuburihim falawla alla tudafinu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu thumma aqbala alaina biwajhihi faqala ta'awwadhu billahi min adzabin nar. Rawahu Muslim. Ketika Nabi SAW lewat di salah satu dinding dari Bani Najjar dengan keledai yang ditumpanginya, sementara kami, kata Zaid, bersama beliau, tiba-tiba dia oleng membuatnya terhempas, terlempar. Ternyata di sana ada 6 atau 5 atau 4 kuburan. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa yang mengetahui kuburan orang-orang ini? Maka seseorang menjawab, saya wahai Rasul. Beliau bertanya, kapan mereka meninggal dunia? Dia menjawab, mereka mati dalam kesyirikan ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, sungguh umat ini diuji dalam kuburnya. Kalau sekiranya kalian tidak saling menguburkan mayat, saya akan berdoa kepada Allah agar kalian dapat mendengar siksa kubur seperti yang saya dengar hari ini. Kemudian beliau menghadap wajahnya kepada kami dan bersabda, berlindunglah kalian dari siksa neraka. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika dia terjatuh dari unta karena untanya oleng, tiba-tiba ketika di tanah kok banyak kuburan di situ. Rasul bertanya, ini kuburan siapa? Kapan matinya? Maka para sahabat mengatakan itu kuburan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik dulu, inilah kuburannya. Maka kata Rasulullah, beliau mengatakan, sungguh umat ini diuji dalam kuburannya. Kalaulah sekiranya kalian tidak saling menguburkan sesama kalian, tentu aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan azab mereka, azab orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Menunjukkan bahwa kesyirikan itu salah satu penyebab datangnya azab kubur. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nifaq. Orang-orang yang memiliki sifat nifaq, kemunafikan.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 101, wa mimman haulakum minal a'rab munafiquna wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 101, di antara orang-orang Arab Badui itu yang di sekelilingmu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu wahai Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami azab 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih besar. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat sanu'adzibuhum marrataini. Mereka akan diazab 2 kali. Maksudnya adalah azab 2 kali itu, yang pertama azab dunia dan yang kedua azab di dalam kuburnya. Di mana menurut para ulama tafsir, seperti yang dikatakan oleh Qatadah dan Rabi ibn Anas rahimahumullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud sanu'adzibuhum marrataini, azab yang pertama di dunia dan azab yang kedua dalam kuburnya. Berarti di sini kita tahu bahwa kemunafikan itu penyebab datangnya azab kubur. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang-orang yang merubah syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah haramkan, boleh jadi mengharamkan yang Allah halalkan, atau membuat-buat yang tidak dibuat Nabi, dan begitu seterusnya. Intinya merubah syariat. Ketika Nabi SAW bicara tentang sosok seorang laki-laki namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai, Amr ibnu Amir Al-Khuzai, atau dikenal dengan Amr ibn Luhai Al-Khuzai, itu dari kabilah Khuza'ah. Ketika perang melawan kabilahnya Nabi Ismail, Jurhum kalah. Akhirnya Mekah dan sekitarnya dikuasai Khuza'ah, dan suku Jurhum kembali ke Yaman. Setelah menang, suku Khuza'ah ini menguasai Arab. Nanti Khuza'ah juga tumbang karena terkalahkan oleh Quraisy. Nanti Quraisy yang berkuasa. Jadi ini sebelum Quraisy, ada kabilah Khuza'ah itu menguasai Arab. Dan sebelum Arab, suku Jurhum, suku Ismail, istri daripada Ismail alaihissalam. Jadi pemimpin Khuza'ah itu ada namanya Amr ibn Luhai. Dialah yang pertama kali membawa patung dari Syam, namanya Hubal, kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Itulah patung pertama yang bertengger di Arab. Siapa yang menenggerkannya? Amr ibn Luhai Al-Khuzai. Karena sebelumnya Mekah itu mereka semua ajarannya Ismail dan Ibrahim, artinya mentauhidkan Allah. Tapi setelah berlalunya jauh daripada zaman para nabi, apalagi kemudian kabilah Jurhum sendiri sudah terusir karena kalah dengan Khuza'ah, maka kesyirikan mulai menyebar. Lah yang pertama kali menyebar kesyirikan di Jazirah Arab setelah Ibrahim adalah Amr ibn Luhai Al-Khuzai namanya. Nabi SAW pernah bermimpi tentang Amr ibn Luhai ini. Apa kata Rasul? Inni ra'aitu Amr ibn Amir Al-Khuzai yajurru qasbahu fin nari kana awal man sayyaba syawaib. Kata Rasul, saya melihat Amr ibn Luhai Al-Khuzai menyeret ususnya di neraka, terburai ususnya di neraka. Dia adalah orang yang pertama kali merubah-rubah agama Ibrahim. Dari sini syahidnya bahwa siapapun yang merubah agama Ibrahim maka terancam dengan azab kubur, karena Rasul melihat Amr ibn Luhai dalam kuburnya terburai ususnya dan terbakar. Maka jangan merubah-rubah syariat. Kemudian juga yang menyebabkan azab kubur adalah seseorang suka ghibah, menggunjing. Jadi Nabi SAW ketika menyebutkan hadis yang kita baca ini,
Jadi Rasul lewat di sebuah kuburan, kemudian Rasul mendengar dengan mukjizatnya orang yang dalam kubur itu disiksa. Kemudian Rasul mengatakan, tidaklah keduanya disiksa dengan dosa yang mereka anggap bukan dosa besar. Rupanya dua-duanya dosa besar. Nah, salah satunya adalah tidak bersih dari kencing atau tidak menutup tabir saat kencing, dan yang kedua adu domba dalam riwayat ghibah. Dalam riwayat bahwa orang yang disiksa, yang diletakkan pelepah kurma oleh Rasul di atas kuburannya itu dosanya karena ghibah. Dari sini kita tahu bahwa ghibah itu adalah penyebab datangnya azab kubur. Maka jangan suka ghibah. Kemudian yang selanjutnya al-kadzib, berbohong atau berdusta. Karena Nabi SAW dalam hadis Samurah bin Jundub yang panjang sekali hadis itu, Rasul kan diperlihatkan saat tidur, tiba-tiba ada dua malaikat kemudian membawa dia ke tempat di mana orang-orang sedang diazab kubur di situ. Nah, salah satunya Nabi SAW melihat ada orang yang kemudian sedang diiris mulutnya sampai ke tengkuknya dengan pisau yang bengkok. Jadi pisau bengkok itu dimasukkan ke mulutnya, kemudian diseret sampai tengkuknya sini. Kemudian setelah robek dari sini ke tengkuk, giliran sebelah kiri kemudian dirobek. Ketika sebelah kiri robek, di sini sudah sembuh. Kemudian dirobek lagi, di sini sudah sembuh. Asih begitu saja. Ya. Jadi Nabi SAW bertanya, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, ada apa dengan orang itu? Kok seperti itu siksanya? Maka kemudian malaikat Jibril alaihi salam memberitahu tentang siksa orang itu. Kata dia, innahur rajul yaqdu min baitihi fayakdzib al-kidbata tablughul afah. Seseorang yang keluar dari rumahnya membawa kedustaan, dan kedustaannya melambung sampai ufuk. Apa maknanya kedustaan melambung sampai ufuk di sini? Maknanya kedustaannya itu yang korbannya itu bukan satu orang, tapi bisa ratusan bahkan ribuan orang, karena kedustaannya menjadi korban dustanya dia. Di zaman dulu orang kalau menyebarkan gosip isu mungkin agak sulit, tapi di zaman sekarang kan sudah ada media ini. Kalau kita buat berita ditonton jutaan mungkin, karena semua orang pegang handphone, semua orang bisa mengakses. Makanya kemudian hadis ini baru kita pahami hari ini, bahwa yang dimaksud kedustaan sampai membumbung ke ufuknya seperti ini. Kita buat dusta langsung dikonsumsi orang ramai begitu. Nah, ini salah satu penyebab azab kubur. Naudzubillah. Kemudian juga salah satu penyebab azab kubur riba. Itu terdapat masih dalam hadis Samurah bin Jundab juga. Ketika Nabi SAW melihat atau diperlihatkan sungai yang berwarna merah atau sungai darah, tiba-tiba di tengah itu ada orang berenang, tidak pernah ke pinggir, berenang di tengah saja. Coba bayangkan ibu, kalau berenang kelamaan kan bisa kram juga kaki itu, bisa habis juga oksigen kan, masih kelelep saja. Lah, ada orang yang seperti disiksa tidak bisa ke pinggir, berenang terus. Kenapa mereka tidak mau ke pinggir? Sebab di pinggir itu sudah ada para malaikat dengan batu-batu di tangannya. Setiap dia ke pinggir maka mulutnya akan dibuka dan akan dijejelkan batu ke dalamnya. Sehingga serba salah mereka. Mau ke pinggir salah, di tengah juga salah, kecapean. Makanya Nabi SAW kemudian bertanya, itu azab apa orang kayak gitu? Kok siksanya kayak gitu banget gitu ya? Maka Nabi SAW mengatakan, Jibril mengatakan, fa innahu akilur riba, orang itu pemakan riba katanya. Naudzubillah. Ya. Jadi riba itu salah satu mengundang azab kubur. Kemudian yang selanjutnya zina, dan itu masih dalam hadis Samurah bin Jundab tadi, di mana Nabi SAW diperlihatkan satu kuali besar. Kemudian di situ ada orang yang terpanggang dalam kuali itu, menjerit-jerit dan berteriak-teriak dengan suara yang sangat kencang kesakitan. Rupanya di dalamnya ada wanita dan laki-laki telanjang yang sedang digoreng. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa dosanya wahai Rasul orang itu? Maka Rasul mengatakan, mereka adalah
orang-orang yang berzina, laki-laki yang berzina dan wanita yang berzina. Kemudian juga di antara yang menyebabkan azab kubur, orang-orang yang mereka pandai menyeru kebaikan tapi tidak pernah melaksanakan. Solat, dia sendiri tak solat. Puasalah, dia sendiri tak puasa. Kapan kau haji? Kau kaya pun tak haji. Jadi ada orang-orang itu yang pandai ngomong tapi tidak pandai melakukan. Ngajak orang baik tapi dia tidak baik. Maka itu pun dijelaskan dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an. Nabi SAW mengatakan, Ra'aitu lailatal isra, Ra'aitu lailatan usriya bi rijalan tuqradu shifahuhum bimaqaridi min nar. Saat melakukan Isra Mi'raj, kata Rasul, saya melihat beberapa orang yang mulutnya dipotong-potong dengan gunting api. Jadi lidahnya itu keluar, kemudian dipotong-potong sama gunting api. Naudzubillah. Fakultu, aku katakan, kata Rasul, man haula ya Jibril, siapa mereka itu? Apa dosanya? Maka Rasul SAW mengatakan, al-khutaba'u min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yasluna al-kitab afala ya'qilun. Kata Jibril, mereka adalah umatmu yang memerintahkan orang-orang melakukan kebaikan tapi mereka melupakan diri mereka sendiri padahal mereka membaca Al-Quran. Apakah mereka tidak berfikir? Dari sini kita tahu bahwa orang yang hanya pandai menyeru kebaikan tapi tidak pandai melakukan, padahal dia sanggup melakukan juga, maka terancam dengan azab kubur. Kemudian selanjutnya, dengan sengaja buka puasa di bulan Ramadan di siang hari. Dia sebenarnya sahur, kemudian dia puasa paginya, siang-siang dia ambil nasi, dia makan. Bukan karena sakit, bukan karena safar, enggak, memang pengen makan aja, sengaja membatalkan. Maka yang seperti ini disebutkan dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Nabi mendengar bahwa ketika dia tertidur, tiba-tiba ada dua orang yang mengapit dia, kemudian dibawa ke sebuah gunung. Ketika di atas gunung, kata Nabi SAW, aku mendengar suara teriakan yang luar biasa kesakitannya, yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Kemudian Rasul bersabda, bertanya kepada Jibril, siapa mereka? Kemudian Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa di siang bolong bulan Ramadan. Disiksa, sedang disiksa, melolong suaranya. Kemudian juga al-ghulul, mencuri dan dari harta rampasan perang, atau mungkin bahasa sekarang korupsi. Ya, korupsi di pemerintahan, itu namanya al-ghulul namanya. Ghulul itu bukan hak dia diambil, tapi dia ambil, itulah disebut korupsi. Lah, orang-orang yang melakukan korupsi atau para koruptor itu, maka mereka terancam, mereka akan mendapatkan azab kubur. Kemudian juga yang selanjutnya adalah seorang laki-laki yang isbal. Seorang laki-laki yang isbal, di mana pakaiannya melebihi mata kaki. Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadi, inna syamlata ay athawb. An-Nabi SAW akhadaha yawma khaybarin min al-maghani lam yusibha al-maqasim litashta'illa alaihi nara. Kata Nabi SAW, demi jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya baju yang diambilnya pada perang Khaybar dari harta rampasan perang yang belum dibagikan akan terbakar oleh api neraka dan akan menyiksanya. Maksudnya menyiksanya dalam kuburnya. Ini juga termasuk sebab-sebab azab kubur. Termasuk juga azab kubur itu, mereka orang-orang yang suka hutang tapi tak mau bayar, itu terancam dengan azab kubur. Jangankan terancam dengan azab kubur, para syuhada itu, kalau seandainya nanti pada hari kiamat harusnya mereka masuk surga tapi tertahan karena hutangnya. Tertahan karena hutangnya. Bayangkan hutang ini menahan para syuhada, tidak bisa masuk surga karena terkena hutang dan harus dibayar. Kalau tidak, dia tidak akan masuk surga. Jadi hutang ini juga kalau tak bayar, ini salah satu penyebab
azab kubur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga an-niyah. Niyah itu apa, Bu? Seseorang yang ditinggal meninggal orang yang dicintainya, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat seolah-olah tidak percaya dengan takdir Allah. Kadang-kadang memukul pipi, memukul paha, guling-guling, mengambil gunting, macam-macam lah perlakuan niyah itu. Lah itu akan mengakibatkan azab kubur bagi keluarganya. Kata Nabi SAW dalam hadis bahwa innal mayyita yu'adzab bi ba'di bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya si mayat itu akan diazab dengan sebagian tangisan keluarganya kepadanya. Apa maksudnya di sini diazab? Apakah diazab fisik? Bukan. Maksud diazab di sini bukan fisiknya, tapi diazab hatinya. Jadi kalau ibu, umpamanya ada anak, orang tua ibu meninggal, kemudian ibu niyah, itu orang tuanya akan tersiksa dalam kuburannya karena niyah kita sebagai anak kepada dia. Dan ingat bahwa siksa hati itu lebih berat dibandingkan siksa badan. Ya kan, Bu, siksa hati dengan siksa badan itu masih berat siksa hati. Kehidupan dunia aja sama gitu. Ibu kalau capek badan beli jamu, minum, tidur, besoknya udah sembuh. Tapi ibu kalau sakit hati tidak mungkin juga minum Baiklin besoknya sembuh. Ya, nggak mungkin bersih hati itu. Sampai betul-betul membutuhkan waktu yang lama, penyesuaian, baru kemudian sedikit demi sedikit hilang tuh penyakit hati. Jadi memang penyakit hati seperti itu. Jadi orang yang terserang hatinya itu lebih bahaya dibandingkan yang terserang badannya. Lah orang yang sudah meninggal kalau ditangisi orang hidup, maka dia hakikatnya menyerang hatinya tuh, sehingga dia tersiksa dalam kuburannya. Nah, inilah diantara penyebab azab kubur. Lah termasuk juga di sini orang yang mereka berjalan dengan namimah, atau orang yang mereka tidak cebok atau tidak membuat tabir saat buang hajat ataupun buang hajat kecil atau hajat besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun tentang bagaimana caranya supaya kita terhindar dari fitnah dan azab kubur ini, pertama tentu berdoa. Berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari azab kubur, dan itu dianjurkan di dalam Islam, terutama ketika ibu sedang sholat wajib pada tasawuf yang terakhir setelah membaca sholawat. Tahiyat, syahadat, sholawat, baru membaca 4 perlindungan. Lah salah satu dari 4 perlindungan itu berlindung dari azab kubur. Ini yang pertama. Berdoa kepada Allah supaya kita tidak terkena azab kubur. Yang kedua, orang yang mati syahid. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa orang yang mati syahid mereka tidak ditanya, tidak diuji? Maka Rasul mengatakan, kafa bi barikatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan pedang yang selalu mengancam kepalanya itu menjadi fitnah di dunia. Masa difitnah lagi di akhirat? Nah, ini orang mati syahid maka terhindar dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, orang yang gugur ketika bertugas menjaga di perbatasan. Kalau tadi kan di pertempuran, ini di perbatasan negara Islam, negara kafir, kita jaga tengah-tengah supaya tidak dicaplok, ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal saat melakukan penjagaan di perbatasan itu, karena rawan penjaga di perbatasan itu rawan, Bu. Karena bisa saja diserang kan itu. Makanya hadiahnya mereka tidak akan mendapatkan azab kubur. Kemudian yang keempat, seseorang yang meninggal di hari Jumat. Itu kalau orang baik, ya. Kalau dia orang baik, Allah pilihkan meninggalnya di hari Jumat, insya Allah dia husnul khotimah. Tapi kalau orang jahat meninggal di hari Jumat, bukan tanda husnul khotimah. Ya. Karena Rasul mengatakan, ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabri. Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur, dan ini menunjukkan bahwa kemuliaan hari Jumat. Kemudian juga yang kelima, seseorang yang meninggal karena sakit perut. Sakit kali perutnya, tiba-tiba meninggal dengan sebab itu. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang sakit perut kemudian meninggal dinyatakan syahid, dan dia tidak akan terkena
azab kubur. Adapun kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pelepah kurma, kemudian dibelah menjadi dua, kemudian diletakkan di salah satu kuburannya, kemudian dikatakan selama masih basah belum kering maka semoga menjadikan ringan azab keduanya. Ini perbuatan Nabi ini tidak bisa ditiru, Bu. Ini khususiyah Nabi. Ulama mengatakan hadis ini menceritakan tentang kekhususan Nabi. Ibu jangan tiru, datang ke kuburan keluarga, umpamanya ada 5 lah keluarga, ibu kemudian cari pohon pisang, ditebang, dibelah jadi 5, kemudian ditancap-tancapkan. Kemudian ibu katakan sebelum kering pelepah pisang ini mudah-mudahan Allah ringankan tuh azab kuburnya. Gak bisa. Ini khususnya Nabi sekali lagi ya. Kenapa tidak bisa, Bu? Karena ibu tak dengar orang yang dikubur sedang disiksa. Kalau Nabi kan dengar orang ini sedang disiksa. Kalau ibu kan tak dengar orang sedang disiksa. Berarti kalau ibu tidak mendengar orang yang dikubur disiksa, kemudian mengambil pelepah kayu kemudian ditancapkan, itu sama suudzon sama orang mati, Bu. Ibu suudzon, berburuk sangka bahwa orang mati sedang disiksa. Boleh jadi dia itu paling nikmat di kuburannya dibandingkan kita di atas kubur. Masa suudzon sama orang yang dikubur, Bu? Ya, makanya nggak bisa ini khususnya, karena kita tidak mendengar masalahnya. Rasul mendengar. Ya. Dan kalau memang mengikuti tata cara Rasul pakai pelepah kurma, jauh kali cari kurmanya. Cari di mana pelepah kurmanya kan? Jadi itu pun kalau mengikuti sunnah Rasul pakai pelepah kurma. Tapi ada juga yang menggunakan hadis ini sebagai apa? Sebagai anjuran menanam sesuatu di atas kuburan katanya. Ini kan pelepah kurma kan bisa mati tuh. Nah, akhirnya ada orang-orang yang salah kaprah memahami hadis ini, ya sudahlah naruh aja pohon mangga di atas kuburan itu kan nggak mati-mati, itu basah terus tuh. Nah boleh. Ya, ini sekali lagi kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa ke yang lain. Wallahu alam. Sampai di sini di antara penyebab azab kubur.